Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas siapkan dulu, kita berdoa bersama. Yuk. Siap, gerak, duduk yang rapi, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Baik. Kelas 6. Sehat. Kelas 6. Hebat. Siswi kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa-siswi kelas 6 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan teman sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Hebat. SD 5. Bisa. Oke anak-anak, sekarang pelajaran hari ini adalah IPS ya. Kita membahas tentang apa nih? Kerjasama bidang politik dengan negara ASEAN. Coba lihat halaman, bukunya sudah pegang masing-masing kan? Ya. Coba lihat halaman 83. Halaman 83 itu ada pembelajaran 5. Kalian baca di situ. Ada berapa paragraf ya? Ada 2 paragraf. Baca dulu informasi penting tentang kerjasama di bidang politik negara ASEAN. Baca dulu.
dalam transformasi dan kesejahteraan di dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meningkat kejahatan narkoba akan dan kesejahteraan. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Oke, era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebelumnya pertemuan kemarin pernah kita bahas tentang kerjasama dalam bidang budaya sosial dan budaya. Di situ ada kerjasama sosial budaya yaitu ekspor dan impor. Nah, Bapak ingin mengulas sedikit tentang pertemuan minggu lalu. Dalam itu tentang kerjasama sosial budaya itu ada produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Ya, kalian ingat nggak produk apa aja yang dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri? Baju. Batik. Terus selain batik apa lagi kemarin? Nah, yang dari kerajinan tuh, yang dari tanah liat tuh dibakar, dikasih ornamen tuh. Apa? Gerabah, iya kan? Tuh, gak ingat lagi kemarin pernah dibahas tentang ekspor dan impor. Yang UMKM itu tuh, masih ingat ya? Nah sekarang ini kerjasama antara negara ASEAN dalam bidang politik. Apa sih contoh kerjasama dalam bidang politik tersebut? Nah di sini yang pernah kalian baca tadi informasinya apa? Ayo coba lihat, Bapak mau tahu informasi apa yang bisa kalian ketahui dari bacaan tadi? Apa? Narkoba. Berarti kerjasama politik tersebut untuk memberantas peredaran narkoba dalam lingkup negara ASEAN. Apa sih dampak negatifnya? Apa sih dampak positifnya? Coba. Pertama dampak negatifnya ada yang tahu? Dampak negatif dari peredaran narkoba tersebut apa? Ayo, kalian tahu? Itu kan bisa merusak generasi bangsa kan? Benar nggak? Iya. Iya kan? Nah, maka pemerintah dari negara-negara ASEAN ini, khususnya ya negara-negara ASEAN ini bekerja sama dalam bidang politik untuk memberantas peredaran narkoba supaya tidak bebas beredar. Ya, karena narkoba itu selain merugikan kita, juga merugikan negara. Karena apa? Karena masa depan generasi bangsa itu akan dirusak. Ya. Nah, sekarang apa arti narkoba? Ada yang tahu narkoba? Apa arti narkoba? Narkoba itu apa? Singkatan dari narkotika, terus psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu disingkat narkoba. Ya, terus meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Nah, apa nih? Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Tuh, jadi sepakat semua negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Berarti ASEAN bebas narkoba 2015. Sehingga dalam event tersebut seluruh
coba lihat halaman selanjutnya, ada halaman 84. Itu ada kolom pertanyaan. Sudah lihat? Oke, sebelum ke situ, Bapak mau tanya, apa sih dampak negatif pemakaian narkoba itu? Dampaknya apa sih? Pernah tahu nggak? Kalian pernah tahu nggak? Belum pernah ya? Alhamdulillah kalian belum pernah menyentuh hal tersebut. Ini untuk informasi edukasi bahwa narkoba itu jelas sangat merugikan karena itu pikiran kalian akan terpengaruh. Jadi tidak bisa mengontrol pikiran kadang-kadang itu. Karena terus lagi ada apa ya istilahnya tuh? Ketagihan. Jadi ada efek ketagihan. Nanti ketagihan terus. Dan itu harganya pun nggak murah, itu mahal harganya. Karena konon yang pernah Bapak cari dari informasi itu bahwa orang yang sudah memakai narkoba itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya juga bisa. Jadi kadang dari matanya, ada yang dari tubuhnya, ada yang dari gestur mukanya, raut mukanya itu udah kelihatan. Kebiasaan-kebiasaannya tuh ada yang begini-begini, yang Bapak tahu ya dari informasi-informasi website itu seperti itu. Jadi kalian Bapak minta tolong jangan sampai nanti terpengaruh oleh apa ya istilahnya lingkungan yang seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman kalian yang sok-sokan ngajak kalian untuk mencoba, jangan sesekali mencoba hal yang tidak kalian ketahui sama sekali ya. Jangan pernah ikut-ikutan. Kalau sekiranya ada hal-hal baru, dicari tahu dulu apa sih ini. Jangan langsung main terima-terima aja ya. Awas kadang-kadang itu dibodohin. Ya pernah, ya Bapak juga pernah ngobrol dengan teman Bapak itu seperti itu, bahwa ada biasanya tuh orang-orang tertentu yang sengaja ingin merusak generasi bangsa, menginstruksikan seseorang itu untuk mengajak orang lain supaya bisa memakai narkoba dengan cara apa ya? Bujuk rayu. Karena ketika sudah dibujuk, sudah dirayu, dianya mau, maka dengan sudah memakai itu dia akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan apa yang terjadi? Akan dibeli ya. Dan harganya itu nggak murah, harganya mahal. Harganya mahal. Udah mahal, udah efeknya merusak tubuh, merusak pikiran. Pengennya tuh ya kayak orang mabuk aja kayak gitu, kayak stres kayak gitu. Happy balik, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Apa nggak rusak? Itu rusak kan? Ya makanya hati-hati dalam bergaul ya. Jangan sampai ada teman baru ngajak begini begitu mau aja, cari tahu dulu informasinya. Terus lihat-lihat dulu niat baik apa niat buruk yang mau dilakukan dulu. Ya seperti itu ya. Oke sekarang coba ini berdiskusi, cari tahu jawaban dari pertanyaan soal itu dengan teman sebangku berdiskusi. Nah, ada nggak? Rekannya mana rekannya? Masuk. Nah, diskusikan, cari jawabannya dari pertanyaan itu. Coba, kolom pertanyaannya dengan teman sebangku semeja sini. Nah, kamu di sini aja nggak apa-apa berdua sama Ansarul, biar ada teman diskusinya. Topan sama siapa Topan? Sama Ade. Itu kalian sama itu aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa di sana. Biar enak. Biar enak. Enggak apa-apa. Ya, cari tahu informasinya dari bacaan tadi, terus jawab pertanyaannya. Nah, apa itu narkoba? Apa tadi narkoba? Kalau tadi adalah singkatannya ya, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya itu singkatan dari narkoba. Nah, di sini apakah itu narkoba? Nah, kalian cari tahu menurut pemahaman kalian dari bacaan itu apa sih narkoba? Coba cari tahu apa sih narkoba? Ada enggak? Informasinya ada enggak?
keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Segi Pak. Segi Pak. Mana? Akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Nah, itu berarti dampak negatifnya, dampak buruknya itu nah. Nah, di sini apa itu narkoba? Yang kamu ketahui itu apa sih narkoba tuh? Narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sudah ketemu belum jawabannya? Sudah Pak. Sudah. Coba teman mau tahu. Nomor 1, apa itu narkoba? Di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apanya? Kurang dengar. Agak keras. Narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oh, termasuk di Indonesia. Di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kurang tepat, Pak. Salah. Ya, tepat. Iya. Meninggalkan apa nih? Oke, mungkin bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Tadi apa itu narkoba? Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba adalah barang apa tuh? Terlarang, ya kan? Yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Iya benar. Itu juga bisa mungkin digunakan oleh tenaga-tenaga medis ya. Itu ada. Terus juga ada takarannya, nggak sembarangan yang dijual tuh. Ada dosisnya, nggak sembarangan. Tenaga medis di rumah sakit itu ada. Yang obat yang untuk bius kalian, yang kalau orang sakit itu dibius pakai apa? Pakai bahan itu. Tapi kan itu ada aturannya, ada dosisnya, nggak sembarangan langsung suntik, langsung pakai, ya kan? Karena itu ada efek sampingnya apa? Ketagihan tadi. Terus nagih lagi. Mending harganya murah, harganya mahal, ratusan ribu jutaan, bahkan mungkin ratusan juta ya. Pak juga kurang paham kalau itu. Oke, coba ke pertanyaan kedua. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Nah, mengapa peredaran narkoba semakin luas? Itulah mengapa semua negara dan anggota ASEAN itu sepakat untuk bekerja sama dalam bidang politik. Karena untuk apa? Untuk mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Ayo coba, Bapak mau tahu? Gak apa-apa. Sok. Apa? Gak apa-apa sih, non? Negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang mengapa peredaran narkoba semakin luas? Karena kalau mengapa kan pasti kalau pertanyaannya mengapa, pasti jawabannya karena, ya kan? Karena semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi pencegahan. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi pencegahan dan penegakan hukum. Iya. Itu. Iya. Itu berarti langkah-langkah untuk tadi mencapai ASEAN Drug Free, ya. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Sekarang mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Karena kurangnya apa tuh? Kurangnya mungkin ya minimnya penegakan hukum atau apa tuh? Kurangnya kerjasama antar negara, sehingga kan di sini ASEAN sepakat untuk bekerja sama dalam bidang politik kan? Untuk apa? Untuk tadi untuk mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Nah, mungkin kalian tahu sendiri dalam acara TV atau di film-film
Itu ada kan? Seperti orang mengirim barang yang aneh, mengirim barang yang rahasia sifatnya seperti tepung, seperti apa tuh? Ditaruh di sepatu, ditaruh di koper ya kan? Dilipat-lipat, diumpetin biar gak ketahuan kan? Itu kan barang-barang haram. Artinya apa? Barang-barang yang terlarang. Itu makanya negara-negara ASEAN itu bekerja sama untuk memperketat hal tersebut supaya ada peredaran barang yang seperti itu bisa terkontrol atau terlihat oleh pemerintah. Oke. Sekarang nomor 3, apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Nah, tadi. Tentu. Dampak penggunaan. Apa kan? Ya, ketagihan terus ya. Apa? Iya, pertama karena apa? Nanti akan ketagihan. Terus? Iya. Merusak tubuh, benar. Terus? Merusak masa depan, ya. Dasarnya seperti itu. Ya, karena ketika seorang sudah memakai narkoba, dia akan kecanduan. Pasti akan kecanduan karena kecanduannya luar biasa. Ya. Nah, kalau sudah kecanduan, dia akan beli lagi. Nah, untuk membelinya itu kan harus pakai duit. Sedangkan dia sendiri nggak mau kerja karena apa? Karena menikmati dari efek narkoba tersebut. Pengen happy baik, mau menggawe sampai malam mangan, iya kan? Mulai ngapain? Terus pengen hukuman nih. Ketika istilahnya habis efek dari narkobanya itu, dia pengennya beli lagi kan harus pakai duit. Nggak ada duit karena nggak mau kerja. Itu yang merusak. Selain merusak tubuh, merusak masa depan, merusak ekonomi juga kan. Pokoknya narkoba itu merusak generasi bangsa. Oke, keempat, apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Kalau tadi dari penggunanya, sekarang keluarga pengguna. Nah, kalau anaknya misal sudah kecanduan narkoba, sebagai orang tua, sebagai keluarga, apa yang terjadi? Bersedih kan? Mungkin ya. Bersedih mungkin yang pertama kan bersedih kalau tahu anaknya seperti itu. Terus yang kedua, kecewa karena harapannya pupus ketika iya kan orang sudah kecanduan narkoba itu pasti anaknya ke hal-hal negatif. Ya tadi nggak mau kerja, ya kan nggak mau mencari pekerjaan atau mencari hal-hal baru yang bersifat positif, pengennya turun-turunan baik, leha-leha, happy suara baruan, nggak ada pekerjaan positif yang dilakukan. Itu dampak negatifnya ya, berarti bagi keluarga selain bersedih, kecewa, apalagi? Ayo. Tadi sedih, kecewa. Malu. Malu. Ya karena malu, pasti akan malu. Ya Allah, anak kita jadi mau temen dia. Batu usia pada menggawe, pada rewang orang tua, jadi mau baik, kayak ini mau baik, bener deh. Malu, kecewa, sedih semuanya akan dirasakan oleh orang tua atau keluarga. Makanya kalau kalian sayang orang tua, saya kasih sama orang tua. Yang sudah berbuat baiklah kepada orang tua, turuti kata-kata orang tua, iya kan? Karena bagaimanapun juga orang tua itu orang yang paling tulus menyayangi kita, benar nggak? Orang tua pernah nggak kasih kebaikan ke kalian terus minta balasan? Nggak pernah kan? Ya. Mereka itu tulus menyayangi kalian, memberi hal-hal baik untuk kalian, mendoakan hal-hal yang baik untuk kalian. Makanya kalian harus benar-benar bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Oke, kelima, apa dampak pengguna narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Nah, kalau tadi dari efek diri sendiri, kedua keluarga, ketiga sekarang masyarakatnya, apa yang akan terjadi? Ketika ada warganya sudah memakai barang haram tersebut, apa yang terjadi? Dampaknya bagi masyarakat apa namanya? Merusak kesejahteraan atau merusak generasi, iya kan, generasi selanjutnya kan, generasi yang akan datang. Benar. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Apa nih biasanya? Akan membawa pengaruh buruk. Benar nggak? Ketika ada orang seperti itu yang sudah kecanduan memakai narkoba, mungkin pada awalnya mungkin mencari tahu dulu informasi, penasaran apa sih, kenapa sih bisa berkontrol, iya kan?
Akhirnya penasaran, akhirnya pengen mencoba. Karena tadi nggak didasari oleh pengetahuan dulu, nggak review dulu, cari tahu negatif positifnya memakai barang tersebut, langsung mau coba. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Karena tadi tidak mencari informasinya dulu. Apa sih yang dia pakai itu? Apa sih dampaknya? Bener nggak? Beri dampak positif, yang banyak kan dampak negatifnya. Jadi itu untuk edukasi pengalaman. Ketika menemukan hal-hal yang baru, kalian jangan langsung percaya saja, bener nggak? Cari tahu dulu informasinya. Apa sih ini tuh, barang apa sih? Nanti merusak enggak sih? Nanti merugikan kita enggak sih? Kan seperti itu. Jangan asal enak sih. Jauh diomongin mengkonon bayar langsung pengen. Juga dipakai pengen. Ya, ada mengkonon ya. Cari tahu dulu informasinya, apa barang tersebut, gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, merugikan kita beli. Bener nih? Ya, tadi berarti dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat lingkungan pengguna adalah apa tadi? Merusak generasi. Kedua, memberikan contoh buruk. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ada yang tahu? Apa nih? Oke, tenang. Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Tuh, jelas. Merusak generasi bangsa. Apa lagi? Selain itu, itu aja. Merusak generasi bangsa. Terus apa lagi? Ya, ada. Coba cari tahu informasinya, ada lagi nggak sih? Informasi dari bacaannya ada lagi nggak? Masyarakat. Tuh, meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu kan bisa jadikan jawaban. Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Akan merusak generasi bangsa karena ancaman keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu bisa jadikan jawaban, benar nggak? Benar. Jadi tadi asal susunan kalimatnya benar, ya. Makanya latihan menangkai kalimat seperti itu. Oke, sekarang nomor 7. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Nah, ada tuh jawabannya, coba lihat. Semua negara saling menukar informasi dalam adalah edukasi pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Karena semua negara saling menukar informasi dalam adalah edukasi pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Ya, terus nomor 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Apa tuh? Negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam langkah Indonesia, peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free. Ayo. Dengan meningkatkan kerjasama informasi, kerjasama politik, apalagi kerjasama apa? Kerjasama penegakan hukum. Apalagi di sini kan ada tuh rehabilitasi. Terus menukar informasi dan pencegahan untuk beredarnya narkoba. Nomor berapa tadi? 9. Sekarang 10 ya? Ya 10. 9. Berapa? Pertanyaan nomor berapa? 9. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free sangat penting? Ayo. Jawabannya sangat sederhana aja, yang paling sederhana aja. Apa? Indonesia itu anggota negara apa sih? ASEAN. Berarti ya udah, jawabnya sederhana aja karena negara Indonesia itu adalah salah satu anggota negara ASEAN. Ya. Udah itu aja, mungkin sederhana ya. Karena mungkin jawabannya tidak ada di sini. Sekarang nomor 10, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Yo, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Penegakan hukum tentang masalah
Tadi narkoba. dengan mencari tahu banyak informasi tentang narkoba. Ya, dampak negatifnya, dampak yang akan merugikan kami itu dicari tahu dulu. Artinya seperti apa? Bukan belajar ingin memakai barang tersebut, bukan. Artinya untuk mengenali supaya tidak apa? Tidak dibodohi. Nanti dikasih minum, sok minum enak nih. Ya kan? Kalau kalian tidak tahu kan, disangkanya air aja, bener nggak? Disangkanya es aja, nggak tahunya barang-barang terlarang yang sengaja tadi diselundupkan oleh orang-orang tertentu untuk merusak generasi bangsa. Bener kan? Masukan kalian bisa jadi seperti itu kan? Sengaja disusupin, dikasih ke anak-anak. Apalagi sekarang banyak beredar permen-permen yang seperti itu, bener nggak? Permen-permen yang disusupin obat, iya kan? Ada beredar, beredarnya kan sudah di artinya apa ya? Edar untuk barangnya kan sudah ditangkap gitu. Artinya sudah tidak dilakukan beredar ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya hati-hati cari informasi sebanyak mungkin supaya kalian tidak terpengaruh oleh narkoba. Oke, sekarang halaman selanjutnya coba kalian jawab pertanyaannya. Tuh, halaman 86. Itu ada pertanyaan dan uraian. Apa itu narkoba? Apa dan penggunaannya? Seperti yang tadi sudah dibahas bareng-bareng. Ada 4 pertanyaan. Coba kalian diskusikan dengan teman semeja. Ya. Dari 4 pertanyaan itu cari tahu jawabannya.